kesempatan kali ini kembali kita niatkan belajar. Kita mentadaburi surah-surah pendek yang sering kita baca di dalam sholat ataupun dalam bentuk wirid-wirid. Pada kesempatan kali ini materi kita sampai dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sebab turunnya ayat ini, pada saat itu ada salah seorang orang yang diberikan Allah kelebihan harta berkecukupan. Ia menyembelih onta. Setelah selesai disembelih, satu orang anak yatim menghampirinya. Dia dekatinya seperti itu. Bukan hanya sekedar mendekati, tapi ia meminta, sudilah kiranya si pemilik onta tadi memberilah sedikit. Apa yang terjadi di luar prediksi, ternyata orang ini yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim ada dua maknanya. Mendorongnya. Yang kedua, bukan hanya mendorong, menolak. Dia menolak anak yatim itu untuk memberinya agar anak itu tidak memperoleh daging tersebut, tapi perbuatan menghardi ini diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Turunlah ayat ini. Jadi ada di pertemuan kali ini kita sampaikan, itulah asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini. Kandungannya minimal ada dua. Pertama, pentingnya kita untuk peduli kepada yang du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, di ayat ini ada konsentrasinya, yaitu peduli kepada anak yatim. Nah, bentuk perhatian kepada anak yatim, yang pertama memperhatikan dari segi kebutuhan makanannya. Ini yang sering dilakukan di berbagai tempat, peduli terhadap anak yatim. Ini penting. Namun ada yang lebih penting daripada memperhatikan kebutuhan makanannya. Yang kedua yang harus diperhatikan, ini yang menjadi target sebenarnya. Apa itu? Perhatian kepada mental anak. Ini dalam bentuk perhatian, kasih sayang, pendidikan. Ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Dalam bentuk berbagi, dalam bentuk kebutuhan pokok, makan mereka insya Allah. Tapi terkadang mungkin sedikit terabaikan mental anak yatim ini. Makanya tidak jarang kita lihat, kenapa misalnya mereka lebih berkarakter sedikit negatif bila dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kurangnya perhatian. Perhatian itu dia tidak ditempatkan pada pendidikan anak-anak kebiasaannya. Kalau bisa yang standar. Untuk ke jenjang pendidikan ini memang sangat lemah kita. Yang kedua, fokus surah Al-Ma'un ini mengenai sholat. Loh, kenapa dikatakan di ayat ini fawailul lil musallin? Ini jangan nanti kita memahaminya, loh kalau begitu tidak ada nilai sholat yang kita laksanakan. Tidak, bukan seperti itu. Al-Quran ketika ia mengucapkan kata sholat itu dengan kata-kata akim, dirikan. Kenapa harus berdiri? Karena simbol kesempurnaan seseorang itu dilihat dengan berdiri. Tidak ada lagi yang kurang. Contoh, penghormatan kepada bendera Sangsaka merah putih. Itu waktu dikibarkan kita dituntut untuk berdiri, menunjukkan apa? Penghormatan bahwa kita dengan seutuhnya
Tapi di sini fawailul lil musallin, dia memang melaksanakan sholat, tapi sholat itu tidak bisa memberikan positif kepada dirinya. Ada orang sholat, tapi nilai dari sholat itu salah satunya berbagi. Nilai dari sholat itu salah satunya peduli terhadap anak yatim. Jadi makanya digunakan kata-kata fawailul lil musallin, orang yang sholat, tapi setelah sholat itu dia lupa substansi dari sholat itu sebenarnya salah satunya yaitu peduli terhadap orang-orang yang lemah. Makanya ini kalau untuk konteks Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, memprakarsa ini, peduli kepada pendidikan, peduli kepada anak-anak yang dalam tanda petik duafa. Insyaallah besok akan kita lanjutkan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah.